Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan yang bahagia ini, kami senantiasa mengingatkan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita akan senantiasa bisa menjadi pribadi yang mampu membuahkan hasil dari takwa, yakni turunnya keberkahan dari langit dan mampu menjadi modal untuk merawat jagat dan membangun peradaban yang damai dan mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Dari ayat ini, kita bisa memahami ketakwaan bisa membuahkan keberkahan. Dengan ketakwaan yang kuat, seseorang akan mampu menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah, seperti kemusyrikan dan berbuat kerusakan di bumi. Dengan hal ini, maka niscaya Allah akan melimpahkan kebaikan yang banyak, baik dari langit, seperti hujan yang menyirami dan menyuburkan bumi, sehingga tumbuhlah tanaman-tanaman dan berkembang biaklah hewan ternak yang kesemuanya sangat diperlukan bagi manusia. Selain kebaikan dari langit, keberkahan dan kebaikan pun akan muncul dari bumi. Di antaranya adalah banyaknya kesempatan manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan, serta kemampuan memahami ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan sunatullah, ketentuan Allah yang berlaku di alam ini. Hal ini akan menjadi sumber kemaslahatan untuk membina kehidupan yang baik, serta menghindarkan diri dari malapetaka yang disebabkan karena tidak mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Ayat ketakwaan ini mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa merawat jagat ini, baik secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani, kita harus menjaga alam agar senantiasa mampu menjadi tempat tinggal yang nyaman dan sehat, jauh dari musibah seperti banjir, tanah longsor, dan pemanasan global. Sementara itu secara rohani, kita harus menjaga suasana kehidupan di dunia ini jauh dari permusuhan, konflik, dan peperangan yang membawa kepada kesengsaraan dan keterpurukan. Saat ini kita berada di bulan Rajab, yang merupakan satu dari bulan-bulan yang mulia. Pada bulan mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan agar umat Islam tidak berbuat kerusakan, di antaranya dalam bentuk peperangan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu kepada 4 bulan itu. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa bulan-bulan mulia di dalamnya tidak boleh melakukan peperangan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Pada bulan ini dilarang berperang dan menganiaya atau berkelahi. Jika terjadi perselisihan di antara manusia, maka ditangguhkan hingga bulan-bulan tersebut telah lewat. Seorang ulama bernama Syekh Abu Abdillah menyebutkan bahwa Rajab juga memiliki nama lain, yaitu bulan Asyam, yang berarti tuli. Hal ini karena pada bulan Rajab tidak terdengar suara senjata atau berperang. Semua orang Arab pada masa itu menyimpan peralatan perang dan kembali berdamai dengan musuh-musuh mereka. Belajar dari sejarah sekaligus menjalankan perintah Allah, kita harus sadar bahwa bulan Rajab memiliki spirit perdamaian yang sangat tinggi pada zaman dahulu. Dalam konteks yang lebih luas, maka bulan Rajab merupakan momentum mewujudkan perdamaian sepanjang masa di muka bumi ini. Perdamaian menjadi modal utama yang sangat penting dalam menjalankan fungsi dan misi manusia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan sangat sulit sekali kita bisa beribadah jika konflik terus berkecamuk, peperangan terus berkobar, dan perdamaian menjadi barang yang mahal. Kita harus kembali kepada spirit bulan Rajab yang senantiasa mengingatkan kepada kita untuk senantiasa merawat jagat ini dan membangun peradaban yang penuh dengan perdamaian. Kita harus mampu menjaga diri agar tidak menjadi perusak yang merugikan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang Muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Terlebih, manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sebagai pemimpin dari makhluk yang ada di bumi dan menjadi penentu keberlangsungan kehidupan di bumi ini. Sehingga manusia harus lebih bijak mengemban amanah yang berat ini. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Karena beratnya amanat menjadi pemimpin di bumi ini, sampai-sampai bumi sendiri dan langit menolak
ketika ditawari oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Hal ini tersurat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia, manusia, sangat zalim, lagi sangat bodoh. Oleh karena itu, spirit bulan Rajab ini harus benar-benar kita kuatkan untuk merawat jagat ini dari kerusakan, sekaligus membangun peradaban yang damai dan mulia bagi kemaslahatan umat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita, sehingga kita bisa merawat sekaligus membangun peradaban di bumi ini dengan damai atas rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.